Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para asatid yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santri yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita akan membahas sebuah karya tulis yang alhamdulillah telah kami susun, telah kami tulis, yang mana ketika itu kami tulis ini pada tahun sekitar 2018-an ya, 2017 atau 2018. Dan alhamdulillah buku ini sudah dikoreksi oleh salah satu guru kami, dosen kami yang bernama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizahullah ta'ala. Dan mulai dicetak ketika itu tahun 2019. Buku ini berjudul Pelangi yang Ternoda. Loh Ustadz, kenapa bukunya judulnya Pelangi yang Ternoda? Kenapa bukunya kok dikasih judul Pelangi yang Ternoda? Jadi ada ceritanya. Dulu ketika Ana kalau nggak salah semester 3 atau 4, ketika masih di kampus, Ana menghadiri sholat Jumat di masjid kampus STDI Imam Syafi'i Jember. Ketika itu ada dosen kami yang sedang menyampaikan khutbah, pembahasannya tentang bahaya dan maraknya pemikiran ini, LGBT, yang terjadi di Indonesia, terlebih khusus di daerah kampus kami, di daerah lingkungan ya. Kalau di kampus alhamdulillah aman. Di lingkungan desa pedesaan di kota situ sedang marak ketika itu. Beliau ketika sedang khutbah menyampaikan data-datanya, bahwasanya di antara orang atau masyarakat yang terdampak penyakit ini, kebanyakan, Ana masih ingat, anak-anak SMP. Subhanallah. Disampaikan di khutbah. Kedua, baru orang-orang dewasa. Kalau nggak salah ketika itu beliau menyampaikan di antara penyebabnya adalah karena game dan suka nonton. Nonton apa? Kartun. Intinya antum paham lah. Ya. Jadi itu di antara dampak dan efeknya sangat dahsyat. Ketika itu Ana sedang menyimak sebagai jamaah. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba muncul ide, kayaknya belum ada buku yang membahas permasalahan ini khusus. Ya. Buku yang membahas permasalahan ini khusus. Pengen nulis
Itu di tengah-tengah khutbah, anak kok kepikiran gitu nanti, terus anak langsung nanti aja nanti. Setelah selesai khutbah, sudah selesai sholat Jumat, lalu anak kembali memikirkan, kira-kira nulis enggak ya? Bismillah, nulislah. Benar juga, karena sudah marak pemikiran-pemikiran ini. Akhirnya anak pengen nulis, bingung judulnya apa ya? Masa bahaya LGBT langsung seperti itu? Ya jelas orang bisa cari judul yang bagus apa ya? LGBT itu identiknya dengan apa ya? Pelangi. Oh iya, pelangi. Pelangi itu kan sebenarnya sesuatu yang indah. Tapi sekarang kalau orang lihat pelangi itu kesannya aneh dan medeni ya. Santri nganggo kelambi merah, kuning, hijau. Kesannya apa? Aduh bahaya ya. Kan jadi medeni. Main bola pakai ban kapten merah kuning hijau Mejiku Biniu ya, kesannya mendukung, kan jadi ternoda. Akhirnya ketika itulah Ana baru mendapatkan ide setelah merenung, fix judulnya adalah Pelangi yang Ternoda ya, dimana kata-kata pelangi itu ketika Ana masih kecil kesannya indah, tapi semakin kesini kok semakin buruk ya. Maka dari situ Ana menulis buku yang berjudul Pelangi yang Ternoda. Ini adalah cover yang ketiga. Gambarnya apa ini? Tangan orang yang ya terluka ya, ceritanya gitu. Nah, insya Allah kita akan bahas buku ini, ikhwan, dan Ana akan ambil poin-poin pentingnya saja, jadi nggak dibaca semua. Kalau yang mau baca bukunya bisa antum pinjam ke Akh Yusuf Athari ya, karena beliau punya, dan beberapa teman yang lain Ana lupa siapa saja yang teman. Baik, fadal Iqra Rama, langsung ke halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasayyikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina, amin. Berkata penulis Al-Ustadz Wisnu Prastia hafizahullah, pintu-pintu dosa dan maksiat. Ya, stop. Jadi orang yang ingin berbuat dosa, bukan ingin ya, sebuah perbuatan dosa itu ada pintunya ya. Jadi nggak langsung orang itu kadang langsung dosa itu enggak, dia akan melewati beberapa pintu, dan ini disebutkan oleh beberapa para ulama ya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, apa saja pintu-pintu itu? Lanjut baca. Ketika ingin pergi ke suatu tempat, pasti kita akan melalui beberapa jalan yang akan mengantarkan diri kita ke tempat tersebut. Begitu pula dengan perbuatan maksiat. Ada beberapa jalan atau pintu yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, dan contoh dari perbuatan maksiat ialah zina. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan termasuk dari dosa besar. Namun begitu banyak kaula muda yang masih saja melakukannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendekati zina. Mendekatinya saja dilarang, apalagi sampai melakukannya, maka jelas lebih sangat dilarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Nah, stop. Bayangkan, di antara dosa, bahkan dosa besar, itu adalah perbuatan zina. Mendekatinya saja dilarang, apalagi sampai melakukan. Mendekati, gue contohnya kepriwe? Antum dari belakang tiba-tiba datang ke sini, itu mendekati. Apa mending ngemek ustadz siraih maning ya, ustadz kapan rampungnya? Itu enggak sopan, dilarang. Mendekati saja dilarang karena antum sedang menyimak kajian misalnya ya, contoh. Apalagi sampai ngemek ya. Begitu pula dengan zina, mendekatinya saja, mencari wasilah-wasilah untuk bisa berzina, itu dilarang, apalagi sampai berzinanya. Subhanallah. Sengaja buka Instagram, buka Facebook ya, pakai akun palsu ya. Nginboki kabehan akhwat ya. Assalamualaikum ukhti, assalamualaikum ukhti ya. Fotonya itu fotonya dewek ya.
fotonya siapa? Artis misalnya, atau bahkan fotonya ustadz. Subhanallah. Diinboxin semua tujuannya apa? Supaya dapat nomor WA. Ini sudah mendekati bukan? Mendekati. Bukan hanya inbox, misal ngetik di pencarian Instagram, kan ada pencarian gambar kayak kacamata pembesar, antum klik misalnya namanya si fulanah siapa gitu, hanya untuk ingin melihat parasnya yang katanya cantik. Ini sudah mulai mendekati jamaah. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dilarang, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Jangan. Ya. Diperintahkan untuk tidak mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, kemudian Ustaz tadi disebutkan bahwasanya dosa itu memiliki pintu-pintu. Apa saja itu Ustaz? Baca halaman 16. 4 pintu maksiat. 4 pintu maksiat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya bahwa ada 4 pintu maksiat yang sangat mudah bagi setan untuk menggoda manusia. Keempat pintu tersebut ialah yang pertama, pandangan. Ya, stop. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa itu menyebutkan ada sekurang-kurangnya 4 pintu maksiat yang sangat mudah bagi setan untuk menggoda anak Adam itu terjerumus pada kubang kemaksiatan, kubang dosa, perbuatan dosa. Yang pertama disebutkan di sini adalah pandangan. Ketika seseorang mengumbar pandangannya dengan sembarangan, itu setan sangat mudah sekali menggoda dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat. Bahkan sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan pandangan itu bagaikan panah beracun. Baca halaman 19. Demikianlah pandangan. Demikianlah pandangan, ia bagaikan panah beracun yang dilemparkan oleh iblis kepada manusia. Seseorang akan selamat dari panah tersebut jika ia menundukkan pandangannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillah awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqahu. Nah, di sini ada sebuah riwayat, meskipun beberapa ulama menilai hadis ini lemah, ya, tapi dari segi makna benar. Riwayat ini menyebutkan an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu merupakan panah beracun dari anak-anak panah iblis. Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillah awrasallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqah. Barang siapa yang menjaga pandangannya untuk menghindari paras seorang wanita yang cantik, ya. Jadi dia benar-benar berusaha menjaga pandangannya supaya tidak mengumbar pandangannya ke wajah-wajah wanita yang cantik, karena Allah lillah awrasallahu qalbah, maka Allah akan berikan pada hatinya halawatan ila yaumi yalqah, rasa manisnya iman pada dirinya orang yang menjaga pandangannya sampai hari bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, ya. Jadi ikhwan, ini adalah jalan atau pintu pertama seseorang bisa terjerumus pada dosa, yaitu pandangan. Maka hati-hati. Ini tingkatan yang pertama. Seseorang bisa terjerumus pada dosa karena suka mengumbar pandangan. Kemudian yang kedua, halaman 23. Yang kedua, bisikan jiwa yang buruk. Di antara hal yang bisa membawa seseorang hamba terjerumus pada kemaksiatan ialah dengan mendengarkan serta merealisasikan segala hal yang ada pada jiwa.
Ia turuti semua keinginan jiwa, hingga pada akhirnya hawa nafsunya pun sulit untuk dikendalikan, dan ia pun celaka karenanya. Siapa saja yang bisa menjaga bisikan jiwanya, dalam artian menyaring antara kebaikan dan keburukan dari apa yang melintas pada jiwanya, niscaya dia akan mampu mengendalikan diri dan mengekang hawa nafsunya. Sebaliknya, jika dia tidak mampu dengan hal itu, niscaya dia akan tunduk pada hawa nafsunya. Ya, stop. Yang kedua adalah bisikan jiwa, dan ini berkaitan, ikhwan. Poin 1, 2, 3, 4 itu berkaitan. Ini cerdasnya Imam Ibnu Qayyim, Masya Allah, rahimahullahu ta'ala. Yang pertama tadi apa? Pandangan. Yang kedua, bisikan jiwa yang buruk. Nah, memang seperti itu. Kadang kalau kita itu melihat sesuatu, setelah kita melihatnya, seringkali jiwa kita ada kayak bisikan-bisikan, ya. Terlebih lagi kalau melihat sesuatu yang haram. Lagi scroll, ngerti-ngerti, apa miki ya? Ming dhuwur maning apa ming ngisor ya? Masih ndredeg cendike. Dhuwur apa ngisor ya? Aduh. Ki mumpung perainan ki langka ustad, mumpung nyekel HP. Bismillah, karo bismillah. Subhanallah. Ini benar. Kalau pandangannya nggak dijaga, dia akan kembali ke scroll yang tadi, diklik, jajal ndeleng profile. Kira-kira nang seliane ana luwih jos maning ora ya? Subhanallah. Terus hatinya ada yang mengatakan aja wis stop. Mbok ngerti-ngerti pas lagi ngetik mati. Lah kayaknya ora lah. Akhirnya tarung bisikannya. Bismillah. Ngetik lagi. Bisikannya. Kalau dia turuti hawa nafsunya, bisikan yang jelek ini, maka akan semakin terjerumus pada dosa. Kemudian yang ketiga, lanjut. 3. Ucapan. Lisan adalah sebuah pintu untuk mengeluarkan ucapan, dan ucapan adalah salah satu pintu dari pintu-pintu kemaksiatan. Jika pemiliknya tidak bisa mengendalikannya dengan baik, siapa saja yang bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh syariat, maka dia akan selamat. Sebaliknya, siapa saja yang tidak bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang haram, maka dia akan celaka. Nah ini, kalau kita kaitkan dengan yang pertama tadi, pandangan, lihat sesuatu yang haram. Terus apa? Melihat, bisikannya mengajak untuk melihat sesuatu yang haram. Ucapan lisannya mengatakan bismillah kok untuk maksiat. Ya, subhanallah. Bismillah. Bahkan biasanya ya, ada sebagian orang itu ketika melihat sesuatu yang diharamkan dalam gadgetnya, lisannya itu kadang mengucapkan sesuatu yang jorok, takjub, tapi mengeluarkan kata-kata yang buruk. Misalnya melihat sesuatu yang indah dalam tanda kutip ya, aslinya enggak dilarang. Cus banget. Gile, terus tambahi tit apa ya. Ucapannya langsung dari mata, hati kembali lagi ke lisan ya. Dan ini enggak hanya dalam masalah itu saja, kesemuanya. Lisan itu ikhwan sekalian menggambarkan isi hati seseorang. Kalau hati seorang hamba itu baik, maka lisannya akan mengucapkan kata-kata yang baik ya. Dan lisan seseorang itu bisa sebagai tanda derajat keimanan seseorang. Apakah dia keimanannya baik atau enggak? Baca halaman 25. Lurusnya lisan seorang hamba. Lurusnya lisan seorang hamba menandakan bahwa hatinya baik. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa keimanannya baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Baik. La yastaqimu imanu 'abdin. Tidak akan bisa istiqomah keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya itu istiqomah.
Ya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati itu enggak akan bisa istiqomah kecuali jika lisannya itu baik, ya. Jadi ciri atau tanda seseorang keimanannya baik, dia pandai menjaga lisan, mengucapkan sesuatu pas pada tempatnya, hal-hal yang baik yang hanya dia ucapkan. Kemudian yang keempat, halaman 29. 4. Langkah kaki atau tindakan. Pintu maksiat yang terakhir ialah langkah kaki. Bisa dikatakan pula bahwa langkah kaki inilah tempat eksekusi. Langkah kakilah yang akan menentukan apakah suatu maksiat itu dilakukan atau tidak. Pintu keempat ini juga bisa disebut dengan tindakan. Dari mata turun ke hati, lalu ke langkah kaki atau tindakan. Ya, stop. Jadi yang keempat apa? Langkah kaki. Benar kalau kita kaitkan dengan tadi. Melihat sesuatu yang haram, kemudian bisikan hati mengajak untuk kepo. Pas melihat sesuatu yang wah, ngucapin kata-kata kotor. Lalu ada gerakan dari kaki untuk menemui hal tersebut, ya. Semangkatlah minganalah wong disi ya, parani. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, demikianlah 4 pintu yang sudah seharusnya diwaspadai oleh setiap hamba. Jangan sampai kita terjerumus atau masuk pada jebakan pintu dari setan. Kemudian lanjut ke selimut keburukan. Halaman 33. Selimut keburukan. Ketika mendengar kata pelangi, apa yang terlintas di benak kita? Sebuah kumpulan warna-warna indah yang terpampang jelas di langit yang cerah, bukan? Dan itu semua adalah sebuah keindahan. Sangat sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada sama sekali ketika kata pelangi disebutkan, kemudian terlintas di benak seseorang sebuah keburukan atau yang semisalnya. Sedari kecil kita sudah menyukai warna-warna pelangi, dari yang merah, kuning, hijau, jingga, dan semua warna yang ada padanya. Seakan setiap warna memiliki makna tersendiri yang berbeda. Betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Tidaklah ia nampak kecuali di saat tetesan air hujan mulai berhenti. Namun teman tahukah kamu bahwa keindahan pelangi kini mulai sedikit ternoda? Ketika ada sebagian orang atau bahkan kelompok tertentu yang memakainya sebagai lambang atau identitas mereka. Lambang pelangi ini mereka gunakan sebagai pembungkus kemaksiatan yang tersusun rapi dan indah. Nah, dari kecil kita sudah tahu lambang pelangi atau sesuatu itu adalah sesuatu yang indah. Tapi semakin kesini kok semakin aneh, ya. Karena ulah kelompok oknum yang menggunakan lambang warna-warna tersebut untuk perbuatan-perbuatan yang jorok, ya, perbuatan-perbuatan maksiat. Terus baca, kelicikan iblis dalam menyesatkan manusia. Kelicikan iblis dalam menyesatkan manusia. Peperangan antara Bani Adam dan iblis telah dimulai sejak lama. Iblis telah berjanji dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dengan cara apapun dan dari arah manapun. Nah, iblis, ikhwan, itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan berusaha menyesatkan semua manusia. Berjanji kepada Allah apa? Untuk menyesatkan semua manusia. Dia akan berusaha semaksimal mungkin dari arah manapun. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Baca Rama. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Nah, kata iblis direkam oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, karena engkau telah menyesatkanku. Iblis mengakui bahwasanya dia telah disesatkan oleh Allah. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Niscaya aku akan datangi mereka, yaitu manusia, menghalang-halangi mereka
Iblis akan menghalang-halangi mereka, yaitu manusia, dari jalanmu yang lurus. Iblis mengakui jalan Allah itu lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, arah kanan, arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Allah tidak akan menemui hamba-hambamu yang bersyukur. Banyak yang tidak bersyukur. Ini janji iblis, teman. Dia akan berusaha semaksimal mungkin menyesatkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi disebutkan tentang kelicikan iblis menyesatkan manusia. Liciknya bagaimana, Ustaz? Ya, di sini kami bawakan. Baca dalam rangka untuk menyesatkan. Dalam rangka untuk menyesatkan Bani Adam dari jalan yang benar, setan telah mempersiapkan berbagai macam makar. Sekurang-kurangnya ada 6 cara setan dalam menjebak manusia. Nah, kalau tadi yang pertama berapa ya, Van? 4 pintu. Ya, 4 pintu yang bisa membuat seorang hamba itu terjerumus pada perbuatan dosa. Nah, kalau ini cara usahanya iblis agar bisa menyesatkan manusia. Setelah manusia terjebak dari 4 itu, sudah masuk ke 4 itu, nah di situ iblis langsung bermain kelicikannya. Sekurang-kurangnya ada 6. Yang pertama, baca. 1. Setan akan berusaha menjerumuskan Bani Adam ke lembah kekafiran atau kesyirikan. Nah, yang pertama, iblis ya, atau setan. Bedanya iblis sama setan apa? Iblis, setan, jin. Yang kelas 11 ini. Sekarang naik ke kelas 11. Udah pernah Anda sampaikan kan? Perbedaannya? Siapa nih kelas 11? Pada nunduk kabeh dia. Kelas 11 mana? Gak ada. Apa di belakang sana? Mana kelas 11? Daripada ngumpat. Hudzaifah. Antum malah nongol. Apa bedanya jin, iblis sama setan? Setan sifat. Terus? Gak apa-apa tanya, bukan ujian ini, gak apa-apa. Setan apa tadi? Sifat. Terus? Jin apa? Jin makhluk. Kalau iblis? Atau murojaah lagi ya kitabnya itu. Ya, setan itu sifat. Ya, jin itu makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia ada yang sifatnya seperti setan ya. Minal jinnati wan nas ya. Godaan setan dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah, langkah pertama iblis untuk menyesatkan manusia, dia akan mengutus bala tentaranya ya, yang memiliki sifat-sifat setan ini, baik dari kalangan jin maupun manusia, agar manusia itu mempersekutukan Allah, agar manusia itu tidak beriman kepada Allah. Nah, kalau cara yang pertama ini gagal, bagaimana Ustadz? Yang kedua, baca. 2. Setan akan berusaha menjatuhkan Bani Adam ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mengamalkan hal tersebut dan menjadi ahlinya. Nah, kalau setan gagal membuat manusia itu terjerumus pada kesyirikan, maka setan akan berusaha membuat manusia itu terjerumus pada amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
supaya dia merasa, oh ini amalannya benar, dan dia akan amalkan terus, padahal dia sedang dalam kesesatan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya setan gagal, tidak bisa membuat manusia itu melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setan akan menggunakan cara yang ketiga. Apa itu? Halaman 36. 3. Setan akan menggoda Bani Adam untuk melakukan dosa-dosa besar. Nah, gak bisa berbuat syirik, gak bisa melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Setan akan berusaha membuat manusia melakukan dosa yang besar. Santri Darussunnah ki angel banget kon berbuat syirik. Wis lah, ngawat cara kelorok. Mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Angel barang, ya manhaj kokoh. Nah, ngawat cara sing ketelu apa? Kita goda untuk melakukan dosa-dosa besar. Akhirnya sebagian ada yang terjerumus. Pintu pertama aman, pintu kedua aman, pintu ketiga sudah mulai sedikit-sedikit jazakallahu khair yang terjerumus pada dosa-dosa besar. Nah terus sing sisa niki kepriwe sing ora terjerumus pada dosa besar? Baca yang keempat. 4. Setan akan menggoda Bani Adam untuk melakukan dosa-dosa kecil dan menganggapnya remeh. Nah, yang sulit untuk dijerumuskan ke dosa besar, kita jerumuskan ke dosa-dosa kecil. Dan supaya mereka menganggap remeh, dosa kecil ini. Dosa kecil itu contohnya apa? Sebagian ulama itu menjelaskan di antara contoh dosa kecil yaitu akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk itu termasuk dosa kecil. Beberapa akhlak yang buruk. Kemudian terlambat dalam menepati janji, itu juga merupakan dosa kecil. Nah, setan akan menjerumuskan manusia yang gagal dari 3 tadi ke dosa yang kecil, langkah yang keempat. Kalau masih kokoh lagi, kalau masih kokoh juga, cara yang kelima. Apa itu? Baca. 5. Setan akan menyibukkan Bani Adam dengan perkara-perkara yang mubah sehingga mereka lalai dari kewajiban. Nah, selamat dari kesyirikan, selamat dari perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, selamat dari dosa besar, selamat dari dosa kecil. Maka setan akan berusaha membuat orang itu sibuk dengan sesuatu yang mubah sehingga mereka lalai dari kewajiban. Masya Allah, tauhidnya apik, menjalankan sunnahnya, pemahaman dalam masalah sunnahnya bagus, tidak melakukan dosa besar, dosa kecil, tapi melakukan hal-hal yang mubah. Ya. Senengnya ngalamun, habis sholat, sudah sholat wajib, ngalamun. Nanti teman-temannya pada sholat sunnah masih ngalamun. Ya. Kadang sesuatu yang mubah itu bisa menjadi dua cabang. Bisa membuat seseorang itu mendapatkan pahala, bisa juga mendapatkan dosa. Ya. Kalau ngalamunnya hal-hal yang baik, ya untuk merealisasikan atau untuk membuat ide-ide yang akan datang, maka ini insya Allah akan mendapatkan pahala. Dan ini sudah Ana bahas di buku Ana yang lain, judulnya di Seketika Dalam Angan. Ya. Kemudian yang keenam, setan akan 6. Setan akan menyibukkan Bani Adam dengan amalan yang rendah nilai pahalanya. Kemudian yang keenam, cara yang terakhir, setan akan menyibukkan Bani Adam dengan amalan yang nilainya rendah. Ya. Misalnya, baca paragraf terakhir. Misalnya dia disibukkan dengan amalan sunnah dan lalai dari yang wajib, demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Ya, inilah 6 langkah setan agar menjerumuskan Bani Adam atau anak manusia. Kita baca halaman kemudian
halaman 45. Neraka dihiasi dengan sesuatu yang indah. Neraka dihiasi dengan sesuatu yang indah. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah jalan di mana berbagai macam rintangan dan kesukaran ada di dalamnya. Seseorang yang ingin meniti jalan ke surga, niscaya dia akan mendapati pada hatinya rasa lelah, tidak nyaman, dan kemalasan yang amat sulit ditahan. Beda halnya dengan neraka. Barang siapa yang ingin melalui jalan menuju neraka, maka dia akan melewati jalan tersebut dengan sangat mudah, bahkan dengan sesuatu yang akan memuaskan hati dan nafsunya. Hal ini memang sengaja Allah Subhanahu wa taala buat sebagai ujian. Manakah di antara para hambanya yang benar-benar beriman dan mana yang tidak? Nah, neraka itu dihiasi dengan apa ya, kawan? Sesuatu yang indah dalam tanda kutip. Orang yang ingin meraih surga, orang yang meniti jalan ke surga, dia pasti akan mendapatkan rintangan yang begitu berat. Berbeda halnya dengan orang-orang yang ingin ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan katanya mau pesta di neraka. Ya, nauzubillahi min dzalik. Kadang dia akan habis hartanya, jiwanya sakit, badannya sakit, ya. Merugikan. Meskipun itu mereka merasakan senang, ya. Kayak orang-orang yang melakukan atau menggunakan narkoba, menyakiti dirinya tapi merasa bahagia katanya. Orang-orang yang minum minuman keras, katanya untuk menghilangkan masalah, tapi setelah itu apa? Masalahnya semakin bertumpuk. Subhanallah, ana pernah dapat cerita dari teman ana yang sudah tobat dari minuman keras. Alhamdulillah, semoga Allah mengistiqomahkan. Pernah cerita ke ana, ya curhat gitu. Benerlah, minum-minuman keras itu memang ya ketika kita minum itu masalah memang hilang ya. Jadi kayak terbang itu. Tapi manggil sekarang gitu. Berkue nyeselat pol dan masalah itu semakin tambah. Rasanya masalah itu nggak pernah habis. Ya. Akhirnya dia pun cerita ke anak, taubatnya itu karena mendengar azan. Azan yang antum satu. Ya azan, katanya dia dengar azan, nggak nyebutkan siapa. Azan di sholat maghrib. Ya. Jadi dia cerita setelah sholat maghrib ke anak mau pulang dari masjid, tangan anak dipegang, pengen cerita-cerita gitu kan. Akhirnya kita masuk lagi ke masjid, cerita ngobrol panjang lebar. Dan ceritanya katanya dia mendengar azan, kok tahu-tahu hatinya tuh gemeter, takut ya. Langsung mikirin surga neraka. Dan ketika dia ingin ngambil air wudhu, itu seakan-akan kayak ada yang nahan. Kondisi deh. Tapi dia nggak ingin mengikuti hawa nafsu itu. Dan ini nggak langsung ke masjid, ikhwan. Kata dia ketika mendengar azan, dia paksa sholat, tapi masih di rumah. Dia cerita sendiri seperti itu. Cerita sendiri, sholat di rumah karena malu. Kalau lewat rumah, terkenal dengan ya keburukan akhlaknya, masih malu. Ini wajar. Akhirnya dia sholat di rumah, berdoa kepada Allah agar dikuatkan, agar dimudahkan supaya bisa mendapatkan hidayah. Hingga pada akhirnya kurang lebih sekitar 1 atau 2 mingguan dia beranikan ke masjid untuk sholat. Dan kemudian dia cerita masa lalu yang buruk gitu ya, agar diambil pelajarannya. Di antaranya adalah minuman keras itu. Nggak ada manfaatnya ketika kita ingin mengambil ketenangan kok dengan cara yang haram. Meminum minuman keras ya, malah semakin nambah masalah, semakin nambah beban ya, dan malah menyakiti diri ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini kata Rasulullah SAW, neraka itu dihiasi dengan keindahan-keindahan. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu dipagari, dikelilingi dengan berbagai macam kenikmatan. Sedangkan surga itu dipagari dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada sebuah riwayat lain yang menyebutkan cukup panjang.
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Kita baca, setelah itu nanti istirahat sejenak. Baca Rama, ada sebuah hadis yang cukup panjang, halaman 46. Ada sebuah hadis yang cukup panjang, kisah tentang malaikat Jibril alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga dan neraka. Pernahkah kalian mendengar kisah ini sebelumnya? Jika belum, mari kita simak kisah ini bersama. Lamma khalaqallahu al-jannata wan-nara arsala Jibril ila al-jannah faqala unzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, baca hadisnya aja. Faraja'a faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara biha fa huffat bil makarihi faqala idhhab ilaiha fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha fa idha hiya qad huffat bil makarihi faqala wa izzatika laqad khashitu an la yadkhulaha ahadun qala idhhab fanzur ila an-nari wa ila ma a'dattu li ahliha fiha fanadhara ilayha fa idha hiya yarkabu ba'daha ba'dan faraja'a faqala wa izzatika la yadkhuluha ahadun. Stop. Di sini disebutkan lamma khalaqallahul jannah wan nar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Allah menyuruh malaikat Jibril untuk melihat surga. Unzur ilaiha wa ila ma a'dattu ili ahliha fiha. Wahai Jibril, pergilah engkau ke surga, lalu lihat apa saja yang ada di dalam surga. Maka Jibril pun melihat hal-hal yang ada di dalam surga. Setelah melihat, malaikat Jibril pun kembali menghadap Allah, lalu berkata, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku yakin gak ada satupun dari makhlukmu kalau melihat surga pasti dia pengen masuk ke dalam surga, karena saking nikmatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surga dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh jiwa manusia pada umumnya. Lalu Allah menyuruh Jibril untuk kembali ke dalam surga. Setelah Jibril melihat, Jibril pun mengatakan kepada Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku takut enggak ada satu hambamu yang bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena persyaratannya cukup berat ya. Surga itu adalah sesuatu yang istimewa, dan sesuatu yang istimewa itu tidak bisa didapatkan dengan santai-santai ya. Di antara jalan menuju surga itu apa, ikhwan? Menuntut ilmu. Apakah menuntut ilmu itu mengenakan kalau dilihat dari jiwa kita? Ya, jujur bae ora enak ya. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut ilmu harus menghafal Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, belajar bahasa Arab. Ya. Isinom harus mempelajari hukum-hukum Islam. Itu sesuatu yang berat sekali, Ustaz. Ya. Tapi balasannya adalah surga, ya. Balasannya adalah surga. Kemudian Jibril dilihatkan neraka. Ketika malaikat Jibril melihat neraka, malaikat Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaanmu, kalau ada satu makhluk, enggak ada satu makhluk pun yang melihat neraka kecuali dia pasti tidak ingin masuk.
Ya, hamba-hambamu kalau diperlihatkan neraka, pasti mereka akan takut, tidak ingin masuk ke dalamnya. Lalu Allah pagari neraka itu dengan sesuatu yang mengenakkan syahwat. Ketika Jibril kembali melihat neraka, Jibril pun bersedih dan mengatakan, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku begitu sangat khawatir kalau misalnya banyak di antara hamba-Mu yang terjun ke dalam neraka. Karena sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menawan, pagar-pagar neraka itu. Maka kita harus selektif, harus cerdas, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terjerumus pada hal-hal yang bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Ya, jadi jalan menuju surga adalah jalan yang penuh dengan rintangan, yang sangat berat. Maka kita harus berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mungkin ini sesi pertama yang bisa kami sampaikan. Insya Allah sesi kedua kita akan lebih fokus membahas tentang masalah yang memang perlu untuk kita bahas. Itu sebenarnya hanya mukadimah masuk ke dalam pembahasan buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti mulai sekitar jam 9-an ya, jam 9-an, 9:10 atau 9:05. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.